Ya, shalom semua. Wah, masih kurang semangat sekali lagi. Shalom semua. Sambil lambai-lambai dong. Shalom. Hai, oke. Ya, hari ini saya dapat tugas nih. Hari ini luar biasa banget ya. Kita udah belajar banyak hal dari mulai gunung-gunung ini tadi. Ada pendidikan, ada apa ya di sekolah, pendidikan, terus keluarga, ada juga apa namanya? Kesehatan ya, yang tadi kita lihat cukup ngeri ya ternyata ya. Nah, saya kebagian untuk bagi mengenai UMKM, bagian bisnis teman-teman. Nah, saya singkat saja karena waktu juga yang diberikan kepada saya. Jadi kita mau belajar mengenai satu hal yang mungkin apa namanya di bidang usaha itu jarang dibahas gitu. Seringkali yang dibahas itu hanya nilai, visi, misi gitu ya, bagaimana visi perusahaan jauh ke depan, besar gitu ya, setelah itu misinya apa, dijalankan satu supaya bisa berkembang begitu. Tapi mereka seringkali lupa satu hal yang paling penting, yaitu apa? Nilai teman-teman. Nah, bisa di next nggak apa-apa? Next saja. Ya, nilai ini value itu sangat penting. Dimana kita itu apa namanya? Jadi pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan sesuatu itu ya, kita didrive oleh sesuatu. Kita didrive apa yang mengedrive kita? Yaitu nilai di diri kita itu. Dan nilai ini bisa diterapkan dimanapun. Nggak harus di usaha kita, bisa juga di tempat kerja, bisa juga di apa namanya komunitas kita, bisa juga di apa nama pendidikan, di tempat kita bekerja di pendidikan gitu. Jadi kalau kemarin saya ketemu sama Bu Ona, Bu Ona bilang kita bisa tunggangi apapun, dimanapun kita bisa tunggangi gitu. Nah, terus kalau kita tunggangi, apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya kita bisa menghidupi nilai ini teman-teman. Nilai ini apa sih? Yaitu glory. Nilai glory. Nilai glory ini artinya apa? Menang ya. Glory itu menang ya. Tapi nggak cuma menang. Di dalamnya ada poin-poinnya teman-teman. Nah, poin yang pertama yaitu adalah God Center. God Center ini apa sih? Menjadikan Tuhan sebagai usaha. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu untuk Tuhan. Dan waktu saya menghidupi nilai ini teman-teman di usaha saya, oh ternyata boxnya tuh bagus banget, efeknya tuh bagus banget gitu. Kenapa? Kok bisa begitu gitu? Karena begini, pada saat kita mengajarkan nilai ini kepada tim kerja kita mengajarkan ini di komunitas kita, itu begini, bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, kembali lagi untuk Tuhan. Nah, itu dampaknya jadi begini. Ternyata aku dan dia, aku dan tim kerja kita itu sama-sama pengelola. Percaya nggak kalau kita ini di pengelola aja? Ya, kita itu pengelola loh teman-teman. Jadi semua apapun yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita saat ini, besok juga ditinggal. Artinya, pada saat kita ada sekarang, kita tuh cuma ngelola aset yang Tuhan titipkan kepada kita, skill yang Tuhan titipkan kepada kita. Kita tuh cuma ngelola aja. Karena sometimes semua itu ditinggal. Nah, pada saat saya menerapkan bahwa God Center ini, glory ini, nilai glory dan G-nya pertama ini, God Center ini ke dalam tim kerja kita, efeknya bagus banget. Kenapa? Tim kerja kita nggak berpikir pada saat saya bekerja dengan sungguh-sungguh saya menguntungkan bos saya. Pada saat saya bekerja dengan sungguh-sungguh saya menguntungkan owner saya. Enggak. Mereka jadi lebih paham bahwa mereka bekerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan pada saat mereka tahu mereka bekerja untuk Tuhan, mereka melakukan dengan baik teman-teman. Mereka tidak merasa jadi korban. Itu makanya nilai ini nanti teman-teman boleh sebarkan ke dimanapun teman-teman berada, masukin dimanapun teman-teman berada, tunggangi dengan apa? Dengan nilai-nilai ini. Oke, yang pertama adalah glory, God Center. Ya, yang kedua yaitu loyal to proses.
Ya, loyal to proses artinya apa? Setia pada proses. Kalau saya baca di Amsal 21 ayat 5, rencana orang rajin akan mendatangkan keuntungan, tetapi orang yang tergesa-gesa akan miskin. Oh, firman Tuhan aja bilang loh, yang tergesa-gesa dia bisa miskin loh, dia bisa gagal loh. Artinya setia pada proses. Kita mesti sabar. Kita mesti ikuti prosesnya satu, naik tangga lagi, satu lagi, naik tangga lagi, satu lagi. Itu artinya kita setia sama prosesnya. Teman-teman kebayang nggak? Kerasa nggak? Juga kerasa nggak? Kalau kita itu masuk dalam proses, hidup kita susah, hidup kita diproses terus, betul? Kira-kira nih, kalau hari ini kita diproses Tuhan yang sulit, kalau hari ini kita sudah selesai prosesnya, lulus nih proses hari ini, naik level, masuk proses lagi nggak? Masuk. Kalau sudah selesai proses naik level, masuk lagi nggak? Masuk lagi teman-teman. Artinya apa? Selama kita hidup, kita tuh akan diproses Tuhan terus gitu. Sehingga apa? Jangan fokus pada susahnya, tapi fokus nikmati prosesnya aja. Nikmati prosesnya aja. Amin. Jadi saya ingat waktu saya lulus kita belajar SD gitu ya. Wah, belajar matematikanya susah gitu, ngitung-ngitung tuh susah, hafalin susah gitu. Begitu SD lulus kita ketemu sama lebih susah SMP gitu. Wah, lulus SMP kita naik lagi ke SMA, lulus lagi ke universitas. Wah, sudah lepas bendera, happy gitu ya. Lepas apa masuk proses lagi? Masuk proses lagi. Wah, ini masuk ke proses pekerjaan gitu. Setelah pekerjaan mulai tertata, masuk lagi enggak? Masuk ke pernikahan. Wah, proses lagi ke pernikahan. Proses pernikahan udah mulai tertata, kalau sama pasangannya, ketemu lagi jedul si anak satu. Diproses lagi enggak? Diproses lagi gitu. Jadi, selama kita hidup, kita tuh akan masuk ke dalam yang namanya proses. Untuk itu, nikmati prosesnya ya. Jadi jangan takut ya kita masuk proses ya. Happy ya, proses itu tanda kalau kita masih hidup. Selama kita hidup, kita akan masuk ke proses. Jadi kita nikmatin aja prosesnya. Ya, ini nilai yang luar biasa sekali. L kedua yaitu loyal to proses. Kira-kira O-nya apa? O-nya apa ya? O-nya apa ya? Nah, tak kasih. Next. Obedient to truth. Artinya apa? Melakukan kebenaran, teman-teman. Nah, apa ini kok melakukan kebenaran itu gimana sih gitu? Nah, melakukan kebenaran itu begini. Prinsipnya, kira-kira kalau kita mau besar, bisa nggak kita melakukan nggak benar? Nggak bisa. Jadi, kalau kita mau besar, perusahaan kita mau besar, apa yang kita mimpi kita mau besar, pelayanan kita mau besar, hal dasar yang harus dilakukan apa? Harus benar. Karena basicnya menjadi benar, baru bisa menjadi besar. Jadi fokusnya jangan di besarnya, benarnya dulu. Kita betulin, lakukan hal yang benar dulu. Apakah dalam perusahaan kita sudah punya SOP yang benar? Apakah di tempat pelayanan kita sudah punya struktur yang benar? Apakah di tempat yang kita lakukan sekarang dijalankan sudah benar? Standarisasinya sudah benar belum? Jangan-jangan belum benar. Kira-kira kalau saya di bisnis kuliner, SOP saya belum benar, standarisasi saya belum benar, di perusahaan satu aja masih masalah. Kalau saya semangat, saya duplikasi kedua, ketiga, kira-kira bisa besar nggak? Nggak bisa. Kalau saya yang kecil aja belum benar, saya menduplikasi yang kedua, yang ketiga, saya sedang menduplikasi masalah. Betul ya? Jadi intinya yang kita fokus adalah bagaimana kita betulin dulu yang benar. Kita mesti melakukan yang benar dulu. Yang benernya gimana? Ini basic banget gitu. Lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Ya, kita menjadi besar bisa, tapi harus benar.
Berikutnya R, real spirit of excellence. Itikat melakukan yang bener aja nggak cukup, tapi harus jadi yang terbaik. Kalau saya baca di Pengkhotbah 9 ayat 10, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kerjakan dengan sekuat tenaga ini maksudnya apa? Excellent. Kalau hari ini teman-teman datang ke tempat ini bukan kebetulan, karena teman-teman harus bisa excellent di gunung-gunungnya teman-teman. Kalau teman-teman di gunung pendidikan, excellent lah di gunung pendidikan. Kalau teman-teman di gunung bisnis, ya excellent lah di gunung bisnis. Gunung kesehatan, excellent lah di gunung kesehatan. Karena hanya dengan excellent kita bisa berdampak. Karena dengan melakukan yang terbaik, tidak cuma baik aja, tapi harus yang terbaik, kita bisa menjadi dampak buat orang lain. Itu yang disebut dengan semangat excellent. Kita melakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, lakukan yang terbaik. Tidak cuma kita lakukan yang penting jalan, enggak, tapi kita lakukan yang terbaik. Sehingga orang akan lihat dampaknya. Wah, ini orang Kristen beda ini. Nilai ini tidak harus selalu di bisnis. Hari ini memang saya spesifik ngomong mengenai bisnis, karena saya dapat tugas di gunung bisnis. Tetapi nilai ini bisa teman-teman terapkan di gereja, teman-teman bisa terapkan di kelompok teman-teman, di komunitas teman-teman, di tempat kerja teman-teman. Bayangin, kalau satu kelompok teman-teman semua punya nilai yang sama, nilai glory, kita menghidupi nilai yang sama, kita bergerak dengan cara yang sama, kita berpikir dengan cara yang sama. Begitu orang melihat tim kerja, lihat begini, wah ada G ini aja sudah ada center, sudah glory game awal itu Tuhan yang melihat, utamakan Tuhan begitu. Mereka mau curang, pikir nggak? Pikir pasti. Mereka mau ambil uang perusahaan, pasti mikir gitu. Kenapa? Ya karena dasarnya di dalam diri kita sudah ada hati nurani. Kita sudah dikasih Tuhan hati nurani. Begitu yang kita lakukan salah, kita mau melakukan itu salah, Tuhan sudah kasih tahu, salah loh, jangan lo lakukan loh, salah loh itu. Ingat lagi nilainya. Oh iya ya, game pertama itu God center ya. Berarti kalau ini salah, Tuhan sudah ingetin, ya dia kan berhenti, dia nggak dilanjutin itu. Jadi itu glory yang terakhir teman-teman. Yang terakhir yaitu apa? Building right. Artinya apa? Ikhlas. Amalkan keikhlasan hati. Jadi ini dasar dari semuanya. Next, tadi belum di next, yang belum ambil. Nah, amalkan keikhlasan hati teman-teman. Setelah kita melakukan yang benar, kita berfokus pada Tuhan, pekerjaan kita untuk Tuhan, kita melakukan semuanya ini supaya Tuhan bisa hadir di tempat kerja kita. Terus setelah kita setia pada prosesnya, hari demi hari dilewati, wah susah, besok benerin lagi, ketemu hal susah lagi, kita betulin lagi, ketemu hal susah lagi, dibetulin lagi, kita setia terus dan berikutnya apa? Kita sudah melakukan yang benar, oh ini salah, dibetulin, ini salah, dibetulin. Terus kita juga semangat, kita tidak cuma melakukan asal-asalan, kita semangat, kita dengan antusias kita melakukan excellent, kita harus bagus di bidang kita, kita harus menonjol, kita harus bisa menguasai bidang kita. Dan yang terakhir teman-teman, ikhlas. Artinya apa? Apapun yang Tuhan beri sesuai dengan kapasitas kita. Kalau hari ini kita sudah melakukan semuanya, tetapi Tuhan belum kasih, seakan-akan Tuhan cuek, seakan-akan Tuhan nggak peduli sama kita, seakan-akan permintaan kita nggak dikabulkan gitu. Apa sikap kita? Ikhlas. Kata ini mengingatkan saya pada satu tokoh, yaitu Abraham. Abraham waktu itu dijanjikan Tuhan ya, Abraham ini taat sekali sehingga dia itu menantikan janji Tuhan sekian lama, menantikan janji Tuhan itu tidak tergenapi. Janji Tuhan tidak digenapi atas Abraham.
Abraham bingung. Abraham posisi dia taat, dia coba taat, dia coba setia itu. Sampai suatu ketika janji Tuhan bisa digenapi. Pertanyaannya, menurut teman-teman, Bapak Ibu semua, yang menunggu janji itu digenapi, Abraham atau Tuhan? Abraham yang menunggu janji Tuhan untuk digenapi atas hidup dia, atau Tuhan yang menunggu Abraham siap untuk janjinya bisa digenapi melalui Abraham? Iya, saya melihat Tuhan yang menunggu loh, bukan Abraham loh. Tuhan menunggu Abraham siap untuk janjinya bisa digenapi melalui Abraham. Saya ingat banget waktu anak saya masih kecil, dia minta apa? Sepeda. Aku minta sepeda, Pak. Padahal dia jalan aja belum seimbang, tapi karena dia lihat YouTube, dia kepingin sepeda gitu. Kalau saya sebagai bapak yang bisa membelikan anaknya sepeda, kira-kira saya belikan enggak sepeda? Enggak. Kenapa? Belum cukup umur, belum siap. Kalau saya berikan sepeda di waktu itu, berisiko buat anak saya. Dan saya tidak mau anak saya terluka, karena saya sayang sama anak saya. Begitu juga dengan Bapa di surga, teman-teman. Hari ini, apapun yang kita lakukan, kalau belum berdampak, belum muncul buahnya, belum muncul hasilnya, ikhlas teman-teman. Introspeksi lagi. Lihat, apakah kita siap menerima berkat yang dari Tuhan? Apakah kita sudah layak? Jangan-jangan kalau kita dikasih berkat dari Tuhan, bisa jadi kita tidak ada masalah loh. Bisa jadi. Sehingga apa? Tuhan tunggu sampai apa? Sampai kapan? Sampai kita siap. Setelah kita siap, Tuhan kita itu tidak buta. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang memalingkan muka. Dia mesti kasih. Dia pasti kasih. Dia pasti kasih. Amin teman-teman. Yang terakhir, glory ini berdampak banget buat hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Kebetulan anak nomor 1, nomor 2 bisa ditatakin sama orang tua untuk bisnisnya. Dan saya kebetulan pas saya lepas kuliah, belum sempat lepas kuliah, jadi saya tidak sempat selesai kuliahnya karena masalah keluarga. Saya menghidupi nilai ini. Di waktu yang sama, keluarga ekonomi orang tua meninggal karena kena kanker 2 kali, sehingga ekonominya dicor terus untuk menghidupi orang tua saya, walaupun tetap meninggal, betul. Dan di waktu yang sama, usaha satu-satunya orang tua saya harus dibangkrutkan, harus ditutup oleh pemerintah karena satu keputusan tertentu. Sehingga orang tua saya sempat stres, papa saya sempat stres, pindah ke Surabaya itu. Dan saya waktu itu sudah mau selesai kuliah, tapi tidak ada dana nih, tidak ada biaya gitu. Akhirnya apa? Saya harus kerja, saya melakukan kerja sendiri dari awal itu. Jadi rumah sudah habis, dana sudah habis, nggak dikasih apa-apa, saya cuma dikasih 1 lembar resep waktu itu dari orang tua. Nih 1 lembar resep ya, papa nggak bisa bukain kamu cari dana dewi. Mau nggak mau. Dan di waktu proses-proses itu, nilai ini yang saya hidupi. Makanya kalau saya suruh cerita nilai ini, wah saya senang banget. Saya terima kasih banget sama MPK ya, Bu Ivon juga. Saya dikasih kesempatan untuk cerita ini. Nilai ini hidup, buat hidup saya itu hidup gitu. Karena saya mengalami di waktu-waktu saya susah, saya memperjuangkan, saya tahu ini saya sedang masuk dalam proses. Saya setia pada proses. Ya sudah tidak apa-apa, nikmati prosesnya. Waktu saya tahu saya mau berbuat curang, saya ingat lagi, oh iya, ini God center, nggak boleh dilakukan. Saya kembali lagi gitu. Nilai ini hidup di dalam hidup saya. Firman Tuhan ini ada di dalam hidup saya, sehingga teman-teman bisa pakai nilai yang sama ini untuk di tempat teman-teman semua. Sekian cerita dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu dan